Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahmuri Ahdi MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan proposal yang berjudul Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian melalui aplikasi TikTok Shop, Perspektif, Akad Salam, dan Istisna, dengan studi kasus mahasiswa UIN Syibar Syekh Nurjati Cirebon. Sebelum memasuki topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan NIM 2108205014. Selanjutnya yaitu memasuki topik pembahasan. Di sini saya membahas 3 bab, yaitu bab pertama tentang pendahuluan, bab yang kedua landasan teori, dan bab yang ketiga metodologi penelitian. Memasuki bab yang pertama, di sini ada poin 1, yaitu latar belakang. UMKM lokal sempat dalam kondisi terpuruk akibat adanya wabah COVID-19, sehingga tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami penurunan. Namun dengan adanya online shop seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada sangat membantu para pelaku UMKM untuk bangkit dan memperbaiki tingkat perekonomian. Tidak hanya pelaku UMKM yang terbantu, para anak muda pun semakin kreatif dengan adanya media sosial baru seperti TikTok. TikTok merupakan salah satu aplikasi di mana semua orang mampu mengekspresikan diri dengan difasilitasi adanya jual beli secara online. Tentunya dengan harga yang variatif dan penjual mampu mempromosikan produk secara langsung dengan cara live. Dalam kegiatan jual beli tidak luput dari permasalahan harga, kualitas produk, dan promosi yang diberikan oleh penjual. Pembeli akan lebih tertarik apabila produk yang dijual dengan harga yang murah dan mendapatkan kualitas yang baik. Maka dari itu, penulis mengambil judul Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian melalui aplikasi TikTok Shop dengan perspektif akad salam dan akad istisna. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka didapatkan 4 identifikasi masalah. Yang pertama, pandemi COVID menurunkan perekonomian nasional Indonesia, khususnya dalam sektor UMKM. Yang kedua, berkembangnya teknologi digital membuat pelaku UMKM untuk semakin kreatif dalam melakukan pemasaran. Yang ketiga, tidak hanya pelaku UMKM, anak muda pun dituntut untuk semakin berkembang dengan adanya teknologi digital. Dan yang keempat, semakin banyak aplikasi online shop dengan berbagai fitur promosi, maka semakin banyak pula persaingan perihal produk dengan harga murah namun mendapatkan kualitas yang memadai. Dari identifikasi yang dijelaskan di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu pengaruh harga, kualitas produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok Shop, sehingga didapatkan rumusan masalah. Yang pertama, apakah harga mempengaruhi keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok Shop? Yang kedua, apakah kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok Shop? Yang ketiga, apakah promosi mempengaruhi keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok Shop? Dan yang keempat, apakah harga, kualitas produk, dan promosi secara simultan mempengaruhi keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok Shop? Melihat dari 4 rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok Shop. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok Shop. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok Shop. Dan yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pengaruh harga, kualitas produk, dan promosi secara simultan terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok Shop. Sehingga didapatkan manfaat penelitian secara teoritis sebagai bahan referensi dan sebagai literatur pertimbangan. Secara praktis, bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan ajar untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai pengaruh harga, kualitas produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok Shop. Sedangkan bagi pelaku jual beli atau pelaku UMKM, penelitian ini memberikan gambaran serta masukan mengenai pengaruh harga, kualitas produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok Shop,
sehingga pelaku UMKM mampu memperbaiki tingkat harga, kualitas produk, serta promosi untuk dilakukan. Sedangkan bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan serta informasi yang sangat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang yang sama dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik sejenis. Di sini ada 3 penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis. Yang pertama yaitu dari Nela Sofinandia tahun 2023, menunjukkan bahwa harga, kualitas produk, dan iklan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua yaitu dari Fani Susanti Huta Barat dan teman-teman pada tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa harga dan ulasan produk dapat meningkatkan keputusan pembelian penduduk Kelurahan Sukamaju, Pematang Siantar pada aplikasi TikTok Shop. Dan yang ketiga dari Sylvia Titasari dan kawan-kawan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa uang tunai terhadap pembayaran pengiriman, harga produk, dan kualitas produk secara simultan mempengaruhi keputusan pembelian. Bisa dilihat untuk kerangka pemikiran, di mana X1, X2, X3 secara parsial berpengaruh terhadap Y, dan X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh terhadap Y. Sehingga didapatkan hipotesis, yaitu H1, terdapat pengaruh secara parsial antara variabel harga terhadap keputusan pembelian. H2, terdapat pengaruh secara parsial antara variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian. H3, terdapat pengaruh secara parsial antara variabel promosi terhadap keputusan pembelian. Dan H4 yang terakhir, terdapat pengaruh secara simultan antara variabel harga, kualitas produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan untuk populasinya yaitu seluruh mahasiswa UIN Sumber Nurjati Cirebon, dan untuk sampelnya yaitu peneliti memakai mahasiswa pengguna aplikasi TikTok Shop serta memiliki riwayat pembelian melalui aplikasi tersebut. Dengan metode pengambilan sampel yaitu metode sampling purposive, di mana peneliti mengambil sampel dengan mempertimbangkan mahasiswa yang menggunakan platform sosial media TikTok Shop. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 3 teknik pada pengumpulan data. Yang pertama yaitu kuesioner, di mana peneliti membagi angket kepada sampel yang sudah ditentukan, dan yang kedua yaitu observasi, di mana peneliti melakukan wawancara bersama pelaku UMKM yang pernah menjual produknya melalui aplikasi TikTok Shop, dan yang ketiga yaitu dokumentasi sebagai bahan pendukung dan bahan validasi. Maka didapatkan indikator variabel bebas atau variabel dependen. Yang pertama yaitu selisih harga, dilihat dari harga satu produk pada beberapa toko online. Yang kedua yaitu tanggapan, ini dapat diukur dari respon yang diberikan oleh mahasiswa yang memiliki riwayat pembelian melalui aplikasi TikTok Shop. Yang ketiga yaitu konten, dapat diukur dari cara pemasarannya melalui media digital. Maka indikator variabel terikat yaitu keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok Shop. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan uji asumsi klasik, di antaranya yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Yang kedua yaitu uji linearitas, bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Yang ketiga yaitu uji multikolinearitas. Ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. Yang keempat yaitu uji heterodistasitas. Ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Ini merupakan uji yang dilakukan untuk dapat melihat apakah terjadi korelasi di antara suatu periode dengan periode-periode sebelumnya. Yang terakhir yaitu rencana jadwal penelitian. Pada bulan Februari, peneliti menyusun dan mengajukan judul, lalu dilanjut pada pengajuan proposal serta perizinan penelitian itu dilakukan pada bulan Maret.
Dan pengumpulan data itu dilakukan pada bulan Maret sampai bulan April, analisis data dilakukan bulan April sampai bulan Mei, dan tahap penyusunan laporan penulis melakukan pada bulan Mei sampai Juni. Mungkin itu saja yang dapat penulis sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.